Apakah langsung terasa dikaitkan dengan korupsi bansos dengan apa yang viral di publik? Ada sisa 71.500 di dalam paket bansos yang dipertanyakan nih. Oke, jadi ada pertaruhan kerugian 10 miliar rupiah dan baru pertama kali terjadi dalam berapa tahun PT Galasari beroperasi. Pada waktu kami tawarkan jual, ternyata penawaran yang masuk masih rendah. Jadi kami memang tahan dulu, tapi akhirnya karena tidak ada kejelasan dari Kemensos, kami jual secara bebas kepada pedagang umum atau grosir. Kita buktikan nih, apa yang menyangkut korupsi adalah pemotongan isi bansos. Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang yang terkait dan berwenang, tentu dengan penyelidikannya juga yang masih berjalan begitu. Salam para pencari fakta, terima kasih Anda selalu menyaksikan tayangan Fakta on the Move. Dan kali ini kami menyoroti fakta-fakta soal tertimbunnya atau terbengkalainya puluhan ribu paket bansos di sebuah gudang di Jakarta Timur. Tim langsung kemudian menelusuri apakah benar timbunan atau mungkin viralnya ya puluhan ribu paket bansos yang terbengkalai ini expired atau habis masa berlakunya, dan kedua tidak sampai tepat sasaran. Kami pun sampai ke gudang tersebut. Ketika kami masuk ke dalam gudang, kami pun terkejut. Tumpukan paket bansos sebanyak 50.000 terbengkalai. Dan kami juga langsung kemudian bertanya kepada pihak project manajernya, mengapa hal ini bisa terjadi? Timbunan paket bansos puluhan ribu. Dan kami bertanya alasannya seperti apa, kita dengarkan. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak Danu, Ya. dari Pak Danu. Oke, Ya, Pak Danu. betul. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Oke. Saya boleh pinjam waktunya Pak Danu Silakan. untuk berkeliling gudang di sini? Iya, silakan. Oke, Iya. Pak Danu, ini one big question yang harus saya tanya ke Pak Danu. Iya. Apakah langsung terasa dikaitkan dengan korupsi bansos dengan apa yang viral di publik? Saya tidak bisa menjawabnya secara langsung, tapi yang jelas waktu itu kami dari bulan Maret sampai dengan Agustus kami menjadi mitra Kemensos dalam hal penyediaan paket bantuan ini. Dari Maret Dari Maret 2020. Kami ditunjuk untuk menjadi salah satu rekanan dari Kemensos untuk membantu menyediakan paket bantuan sembako. Kami mengajukan diri sebagai penyedia, kemudian dari sekian puluh perusahaan waktu itu dipilih di gelombang pertama, kalau nggak salah ada 20 perusahaan. Cukup banyak ya Pak ya? Iya, cukup banyak, dan kami memenuhi syarat untuk itu karena harus ada gudang, harus ada kemampuan finansial, harus ada manpower yang cukup, harus ada manajemen produksi yang baik seperti itu. Jadi tidak asal menunjuk tapi melewati serangkaian seleksi. Kita sambil lihat gudang Pak. Boleh. Saya izin Pak Kanit ya. Kita lihat dulu. Oke, jadi Pak, tadi kenapa saya harus langsung klarifikasi soal korupsi bansos karena pas sekali momen viralnya, penumpukan dan segala macam. Pertanyaan saya, kenapa ada informasi bahwa penumpukan itu terjadi dan jumlahnya tidak main-main? Tadi saya sudah klarifikasi ke Pak Kanit, 40.000 jadi sekarang ya, karena 10.000 sudah ada dijual gitu Pak ya, daripada mubazir itu Pak ya. Betul. Oke, jadi ini saya langsung masuk, ini gudang pertama, gudang kedua? Iya, ini unit 1, ini unit 2. Unit 1, unit 2. Oke, kita sudah ada di unit 2. Nah, di sini baru terlihat nih penumpukannya. Iya. Pak, tentu ya Pak, kalau pemandangan seperti ini dilihat viral, nggak ada klarifikasi dan segala macam, orang punya perspektif. Iya. Bapak sendiri pada saat melihat pemandangan ini sudah mulai ketar-ketir atau sebenarnya santai aja sih? Jadi kami waktu itu menyediakan kurang lebih 150.000 paket, tapi yang diambil oleh Kemensos hanya 100.000. Saya klarifikasi lagi, 150.000 angkanya dari siapa? Dari Kemensos. Jadi kami menyediakan sampai 150.000, tapi hanya diambil 100.000, sehingga sisa 50.000. Kemudian kenapa masih menumpuk sampai sekarang? Karena kami membelikan cukup dengan harga tinggi karena ini kelas premium. Jadi pada waktu kami tawarkan jual, ternyata penawaran yang masuk masih rendah. Jadi kami memang tahan dulu, tapi akhirnya karena tidak ada kejelasan dari Kemensos, kami jual secara bebas kepada pedagang umum atau grosir seperti itu. Hak jawab buat Bapak juga, kan kerjasama di bulan Maret dengan Kemensos. Jumlah paket itu yang menentukan adalah Kemensos. 150.000 itu diberikan dalam bentuk tasnya. Iya, itu jadi setiap kali ada SPK sudah turun, kami langsung akan di dropping kantong seperti ini, goodie bag. Sorry, saya ambil satu. Jadi goodie bag ini ada dua model Pak, ada yang kain dan yang ini bahan apa ya? Kapal ya? Ini namanya sponbond. Ada sponbond dan ada kain. Kalau kain ini dari Sritek Solo, kalau ini dari PT Khalifa.
PT Khalifa itu juga yang dalam salah satu kerjasama. Ini yang Iya. Sritek. Iya, Sritek. Oke. Siapa yang menentukan isi, Pak? Isi apa? Isi paket. Dari Kemensos. Semua. Jadi ada ketentuannya tapi bukan merek. Jadi beras 10 kilo, mie instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, sarden kecil 9 kaleng, Iya, sarden besar 3 kaleng, sama saus sambal 1 botol. 1 botol. Oke. Ah. Pada saat Bapak isi semua 150.000, Pak. Lalu kemudian ternyata hanya diambil 100.000 ya, Pak. Bapak ada pertanyaan nggak ke Mensos? Ini 50.000 lagi gimana nih? Udah berulang kali kami tanyakan tapi waktu itu belum ada jawaban yang jelas. Bertanya Tapi kepada siapa, Pak? kepada para pejabat yang memberikan ini kepada kami. Jadi kepada PPK. Langsung kepada Dirjen atau Enggak, apa? PPK. PPK, oke. Kepada Kabiro juga, kepada staf khusus menteri juga, tapi belum ada jawaban yang memuaskan. Sehingga sudah 3 tembusan. Mm-mm. PPK, PPK, kemudian Kabiro, kemudian staf kepada khusus menteri. staf khusus menteri. jawabannya nggak ada. Jawabannya ditunggu saja. Dari selesai kami produksi sekitar Juli Agustus lah. Oke, jadi dari Juli Agustus sudah stop produksi. Ya, karena kami setelah tidak ada kejelasan, kami udah mulai tawarkan kepada pedagang untuk dijual lagi. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan lagi dengan pakai Mensos. Apakah itu prosedur yang memang harus dijalankan? Ya daripada kami rugi, Mbak. Ini kan uang kami tertahan di sini. Jadi akhirnya kami jual ke pedagang bebas. Nah, Total, Pak, dari 150.000 itu berapa paket isinya nih? Dalam rupiah berapa? ini 50.000 paket. Aha. 50.000 itu kurang lebih nominal pembelanjaan kami di angka kurang lebih 10 M. 10 miliar rupiah. Wow, jadi Bapak sudah gambling 6 bulan, Iya. bisa rugi 50 M. Iya. Bukan, 10 M semuanya. Ya, saya 150.000. 50.000. Kan 50.000. sisanya 50.000. Iya. Iya. Berarti kan Bapak sudah bertaruh nih, Iya. ada kerugian 10 Iya. miliar gitu, Pak. Iya. Nah, itu nggak ada tanggung jawaban dari atau komunikasi langsung? Sudah. Tapi jawabannya tidak ada yang Tidak ada. memuaskan. Pernah terjadi nggak selama kerjasama dengan siapapun kecuali pemerintah? Belum pernah. Baru kan? So this is the first time. Iya. Iya. Oke, jadi ada pertaruhan kerugian 10 miliar rupiah dan baru pertama kali terjadi dalam berapa tahun PT Galasari Beroperasi. Ya. beroperasi? Ya, jadi kami sih menganggapnya kami sudah terlanjur kulaan, Ya. kemudian tidak dibeli, kemudian kami tanyakan berkali-kali belum ada jawaban, ya akhirnya kami jual lepas. Artinya ini bukan lagi untuk persiapan kerjasama dengan Kemensos, tapi milik kami secara Oke. perusahaan dan kami jual kepada pedagang gitu, Pak. Satu data yang penting, Pak, ini untuk openness, transparansi juga Iya, ya. iya. Berarti kan ada bentuk kerjasama atau MOU nih dari Kemensos dengan PT Galasari Iya, ada. melalui kertas yang membuktikan bahwa Kemensos minta 150.000 paket Iya, iya. dan Ada. sudah disiapkan, tapi Iya. tidak diambil 50.000 itu ada di. Ada SPK. Kita bisa lihat Pak ya SPK-nya. Ya nanti kami Oke. kirimkan. Ya. Baik, nah kenapa SPK ini penting? Karena Pak Danu memastikan nih, nggak mungkin ini keluar kalau nggak ada SPK. Iya, betul. Jadi nggak mungkin ada nih 50.000, Bapak inisiatif gitu tambahin. Iya, betul. Berarti tadi ya Pak, tas yang menentukan Kemensos jumlahnya, isi juga dari Kemensos, variannya, dan lain-lain. Jadi Bapak yang belanjain dan Iya, produksi di sini. Iya, semuanya. Jadi tanpa DP. Kami belanja dengan uang kami sendiri. Tanpa Tidak ada DP. Di SPK-nya memang tanpa DP? Iya, memang tanpa DP. Oke, sebelumnya juga seperti itu? Kerjasama? Iya, sama semua. Alright, oke. Tapi kalau di kementerian lain ada DP. Ya, misalkan di kementerian yang lain ada DP biasanya. Nah, pertanyaan saya kenapa Bapak mau nggak ada DP? Iya, karena kami percaya bahwa Kemensos akan mengambil. Di awal kami sangat percaya bahwa Kementerian Sosial akan mengambil barang yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Oke, jadi artinya Bapak kecewa nih di Iya, dalam tanda kutip adalah kekecewaan. Tapi kecewa atau takut kecewa, Pak? Hmm? Kecewa atau takut kecewa? kedua kali lah. Takut kecewa kedua kali. Oke, takut kecewa Iya, kedua kali. iya, Ini iya. kita bicara 10 miliar loh, Pak. Iya, iya. It's money. Oke. Sekarang saya mau ke isi, Pak. Ada yang masih tidak diubah isinya dan lengkap dari awal, memang ini yang akan kita bagikan ke penerima bansos? Ada? Iya, masih. Ada satu bisa kita lihat, Pak, yang masih tercampur ya, tidak Tolong yang masih lengkap, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya Yang masih lengkap buka aja sini. Yes, maaf. Itu belum dirubah. Ah, Hah? Sama aja. Buka aja. pokoknya yang harus diterima penerima bansos ya, Pak ya? Jadi ada 10 kilo beras. Ya. Tadi berasnya udah dilihat kan di sana ya. Betul. Terus ini isi paketannya meliputi ada. Kita taruh di atas aja biar Bapak nggak Iya, jongkok. Ya, iya. boleh di sini. Terima kasih, Mas. Buka ya.
Nah, isinya kan ada Indomie Kita keluarkan aja, nggak instan 10 bungkus. Iya. Kemudian ada minyak gorengnya 2 liter. Ini merek Presto atau Kita keluarin merek semua aja, nggak Tropical. biar nggak capek, ha? Oke, Kemudian pelan-pelan, ada, nggak apa. Ada saus sambalnya 1. Oke. Dan ada ini sardennya isi 3 yang gede. Yang paling besar ada 3. Seperti ini isinya. Oke, saya klarifikasi ya Pak. Kenapa saya harus klarifikasi soal isi? Karena kita buktikan nih, apa yang menyangkut korupsi adalah pemotongan isi bansos. Jadi saya harus klarifikasi ke Bapak, benar nggak ini varian yang memang sudah Bapak kerjakan ya, sebegitu Iya. banyaknya. Jadi mie instan ada berapa Pak? 10 bungkus. Ini 2 liter. 2 liter. Sardennya 3 untuk yang besar, kalau yang kecil 9. Oh, 3 besar, kecil 9. Atau karena waktu itu yang kecil kan habis di pasaran. Cara ngitungnya gimana tuh Pak? Kalau 3 bisa equal dengan yang kecil? Kalau yang kecil kan 155 gram kali 9. Kalau ini kan 425 kali 3. Oke. Sama itu. Oke, jadi Hasilnya 3 besar akan sama dengan 3 kecil. 9 kecil? Sama itu. Sama. Nah, selain ini ada saus tomat Pak? Atau apa? Saus sambal? Iya, saus sambalnya 1 merek nasional ini. Iya. Iya, 140 mili. Ini sudah ketentuan dari sana semua. Kami hanya mengikuti saja. 20 perusahaan yang ditunjuk juga sama nggak isinya Pak? Sama. Hanya beda merek. Beda merek tapi secara kualitas dan harga sama. Oke. Gitu. Nah, saya harus klarifikasi ke Bapak. Saya tadi sudah ke lapangan juga Pak, bertemu dengan penerima bansos yang menerima pada saat dekat-dekat waktu Lebaran begitu ya. Iya. Itu ada perbedaan isi Pak. Jadi Nggak ada. perbedaan belum tentu dari PT Galasari, tapi Iya, saya iya. hanya klarifikasi saja ke Bapak. Di isinya apa maksudnya? Berbeda. Isinya ada betul 10 kg beras dipisah 5 kilo 5 kilo. Tapi mie instannya hanya 2 saja Pak. Dan Oh. itu bukan mie instan tapi bihun. Oh, itu bukan dari kami pasti. Lalu kemudian sarden betul ya, ada 2 tapi hanya 2 yang kecil. Oh, ada Dan 9. ada sabun batangan 1. Saya nggak tahu apakah itu masuk ke varian. Jadi gini, setiap gelombang, Ya. kan ada gelombang 1 sampai 9. Ya. Itu bisa jadi isinya beda-beda. Instruksi. Jadi maksudnya gelombang, saya kan 7 isinya Ya. seperti ini. 8 nanti ada tambahan sabun atau susu kayak gitu. Jadi setiap gelombang bisa jadi berbeda isinya. Oke. Ini yang kami ini yang terakhir gelombang 8. Oke. Tapi kita bisa jumlahkan ini 300.000 atau kurang? Bisa. Pasti kalau ditambah beras di kisaran angka 300.000. Oke, jadi nextnya Bapak akan menjual 40.000 paket sisanya. Itu kan isinya yang dijual Pak. Nah ini dengan tasnya Pak, dari Sritex maupun dari Khalifa akan diapakan? Enggak, tas ini kan sifatnya dulu pinjam. Jadi kalau misalkan akhirnya nggak kami pakai, kami jual isinya, tas akan kami kembalikan ke pihak supplier, ke Sritex atau Sritex, ke PT Khalifa. Yang kain dan yang Ya, ini? ya ke PT Khalifa. Ke PT Khalifa, Ya, oke. kami kembalikan karena statusnya kami juga belum bayar karena dipinjamin. Saat itu dipinjamin. Berapa jumlah angka dari tas harganya? Tas ini 15.000. 15.000 per paket. Dikali? Ke kali 50.000 ke pihak penyedia. Totalnya? Kurang lebih 750 juta. Oke, dikembalikan lagi ya? Iya, Sebagai bentuk tanggung jawab juga ya Iya, Pak? iya. Kalau nggak jadi dipakai berarti kami kembalikan fisiknya, tasnya kami kembalikan. Oke, Ya. soal kerjasama SPK yang paling penting karena itulah nilai hukum dari sebuah kerjasama. Iya. Apa Pak? Sebenarnya kalau kita boleh menyampaikan ya, semua kerjasama memang harus atas dasar tertulis, tidak boleh hanya lesan saja. Betul. Yang kedua, mungkin juga komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kemensos juga kami harapkan ke depan lebih baik dan lebih bijak lagi karena kami sebagai penyedia kan betul-betul modal kami sendiri, jadi tidak ada bantuan dari pemerintah dalam hal DP atau apa, jadi kami menyediakan sendiri semuanya. Oke, Tadi Pak Danu terima kasih atas keterbukaannya dan Ya. informasi Ya. agar publik juga tahu Sama-sama. bagi para penyalur seperti apa proses yang dijalankan. Ya. Mendengar jawaban dari pihak gudang, pimpinan proyek gudang, kami kemudian harus melakukan penelusuran sendiri. Kami pun coba kemudian menuju ke pasar yang ada di Jakarta untuk melihat komparasi harga pasaran terhadap varian-varian atau barang-barang yang dipilih untuk ada di dalam paket bansos di gelombang yang saat ini didistribusikan. Kami lagi-lagi terkejut karena selisih yang kami temukan dari jumlah harga yang ada di paket bansos, item per itemnya, dengan apa yang ada di pasar. Kami bertanya juga kepada para pedagang yang sudah bertahun-tahun berdagang dan tahu harga, mengerti harga, selisihnya puluhan ribu, bahkan 60.000 sampai 70.000 rupiah. Yang
kemudian memunculkan tanda tanya di benak kami, lalu kemana selisih harga ini? Assalamualaikum Bu. Ayah, Ibu boleh tanya-tanya? Iya. Oke, baik. Ibu Desna, ini masih jualan sampai jam berapa Bu di sini? Saya 24 jam. Oke, sudah berapa tahun jualan di sini? Dari tahun 98. Jadi 20 tahun sudah jualan sembako Bu. Iya. Kenapa saya harus cross check harga? Karena kita mau tahu beberapa barang ini berapa sih harga pasarannya di pasar Klender, salah satunya Ibu ya. Saya mau tahu Bu, ini beras dengan merek bunga 10 kg harganya berapa Bu? Kalau saya 105. Saya masukin ya Bu 105.000 ya. Ini Bu, harganya berapa Bu? Mungkin bisa dilihat. 5.000. Tambah 5.000. Oke. Nah, saya tambahkan lagi dengan ini nih Resto. Oh, Resto 26. 2 liter. Ya. Oke, kita tambahkan lagi 26.000 ya Bu. Ya. Sekarang kita tambah dengan, nah ini, sarden ini Bu. Boleh dilihat merek dan beratnya mungkin silakan. Ini merek murah. Bantan. Bantan. 18 ribuan ya. 16-an. Ini 16.000. Oh, Iya. Ibu ada jual harga ini? Saya Botan, bukan Bantan. Botan mah di atas 20. Ya paling harganya Di bawah Maya. bawah Maya itu paling. Di harga di bawah Maya. 16.000. 16,5 antara 16.000. Kita ambil jadi 16,5. 16.000. Iya. Oke, kita terus 16.000 ya Bu ya? Atau 16,5 deh, saya ambil 16.500. Oke, nah kita tambah dengan ini Bu. Ini dia. Mie 50 gram, mie instan 50 gram. Ini murah. Iya, ini bangsa 1.500. Kita ambil 1.500 ya. Beras 105.000 10 kg. Ya. Kita tambah dengan ini Bantan ya. Dua tadi, Bu? kan? Kali 3 Bu. 3, 16,5 kali 3. 16.000 aja hitung deh. Oke. Kali 3. Oke, tambah 16,5 Kali 3. kali 3. Oke, ditambah Ditambah 26. 26 minyak goreng 2 liter. Ya. Ya, Tambah 1.500. 1.500 kali 12 berarti 15.000 tambah 18.000. 18.000. Iya. Oke, berarti 18.000. 12 kan? Iya. 198.500 Bu. Iya. Oke, jadi total semua hanya barang saja ya. Di Iya. luar dari tas goodie bag dan juga transport Iya. itu 198.500. Nah, sekarang kita tambahkan dengan paket bansos yang goodie bag-nya atau tasnya dan juga transportnya senilai 30.000, 15.000. Oke, kita tambahkan harga tas 15.000. Oke, kita tambahkan lagi transport 15.000 sehingga 300.000 paket bansos itu. 228.500. Oke, sekarang saya mau kurangnya Bu ya. 300.000 dikurang 228.500. Ada sisa 71.500 di dalam paket bansos yang dipertanyakan nih. Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang yang terkait dan berwenang, tentu dengan penyelidikannya juga yang masih berjalan begitu. Terima kasih selalu menyaksikan Fakta on the Move. Itulah fakta yang bisa kami berikan kepada Anda kali ini. Jangan lupa terus subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu bisa mendapatkan perkembangan dari episode Fakta on the Move berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam para pencari fakta.